Harapan pedangdut Citra Ria yang kini duduk sebagai terdakwa atas kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan suaminya Kolonel Yakraman Yagus juga istri mudanya Irianti Malarangeng untuk bisa segera bebas bersyarat bakal segera terwujud. Dalam sidang lanjutannya di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat kemarin, lagi-lagi Citra Ria dan kuasa hukumnya mengupayakan penangguhan penahanan bagi dirinya. Walaupun majelis hakim belum memberi sinyal diterima tidaknya permohonan dari Citra, namun Citra yakin jika dalam sidang lanjutannya pada hari Kamis esok, kebebasan bisa ia genggam. Saya bilang saya ingat anak, saya pengen dekat anak terus Pak Hakim, agar saya bisa cari uang juga buat susu mereka, buat anak-anak yatim saya makannya. Sekarang tanggungan saya anak-anak saya, tanggungan lagi anak-anak yatim saya. Banyak mas tanggungan saya, apalagi kita mau puasa kayak gini. Itu yang saya bikin, saya pengen keluar gitu, pengen cari uang di luar buat anak-anak saya. Ibu mana sih mas yang sekarang jauh sama anak? Kita harus tahu tumbuh kembang anak seperti apa. Ibunya di penjara. Ibu mana? Tinggal ada. Saudara JPU menolak keberatan kita tanggapannya. Jadi JPU itu menginginkan kasus ini dilanjut. Itu kelanjutannya seperti apa? Kelanjutannya untuk hari Kamis itu putusan selah. Artinya hakim akan memutuskan apakah perkara ini dilanjut atau tidak. Bikin alasan-alasan kita mengajukan penangguhan penahanan karena klien kita itu punya anak di bawah umur. Bagaimana kalau dia di dalam, bagaimana dia bisa menghidupi anaknya? Mendekamnya Citra di dalam tahanan, mau tidak mau telah memasung aktivitas dan juga karirnya sebagai pedangdut. Meski belum jelas soal kebebasan dirinya, Citra meyakini jika dirinya akan langsung menjemput rezeki yang terbengkalai akibat penahanan dirinya. Lantas, akankah kebebasan dirinya nanti akan dimanfaatkan Citra untuk mencari keadilan akan kebenaran dari kasus yang melibatkan Yakraman beserta istrinya? Cuma minta ceraikan saya ke Yakraman Yagus. Ada mau nikah sama siapapun terserah, tapi saya minta ceraikan saya. Tapi dia bilang tidak pernah menikahi saya. Tidak apa-apa, saya punya bukti. Dibilang kuat, saya nggak kuat mas. Saya nggak kuat, saya stres, capek mikirin semua kasus ini. Cuman ibu pengen ketemu sama Ibu Rianti, ibu mau bicara begini ke Ibu Rianti. Ibu, keluarga ibu bukan minta apa-apa, minta surat cerai kepada Pak Yakraman. Dan Ibu Rianti jangan percaya kepada Yakraman tidak menikahi. Soalnya udah nanti kalau didatangkan saksi dari ibu gimana? Sidang perceraian Christy Jusung dengan Jay Alatas akhirnya memasuki babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi mengabulkan permohonan gugatan cerai Christy terhadap pengusaha yang juga musisi itu dalam sidang terakhir cerai mereka yang berlangsung kemarin. Dengan putusan itu, Christy dan Jay kembali dinobatkan sebagai janda dan duda. Sayangnya, saat pengesahan ini, baik Christy dan Jay memilih tidak hadir. Walaupun mantap bercerai dari Jay, apa yang membuat Christy tetap meminta jatah uang Ida dan Mut'ah sebesar 500 juta rupiah dari mantan suaminya itu? Tanggal 23 Juni 2014, agenda hari ini adalah putusan. Dan kami bersyukur alhamdulillah hakim mengabulkan permohonan cerai dari klien kami, Christy Jusung. Untuk sementara karena klien kami tidak bisa menghadiri dalam putusan ini, tentu pertama kali akan kita komunikasikan dengan klien kami tentang hasil putusan sidang pada hari ini. Nilai yang dimintakan oleh dalam hal ini kita mintakan sebagai nilai Mut'ah dan Ida, sementara belum dikabulkan oleh hakim pada hari ini. Oleh karena itu, terhadap putusan pada sidang hari ini, tentu akan kita komunikasikan dengan klien kami terlebih dahulu. Apakah kita akan melakukan upaya hukum selanjutnya atau tidak, tentu ini tergantung dari klien kami.
Masih menggantungnya soal tuntutan Kristi tentang uang idah dan mut'ah yang belum dikabulkan hakim disambut senang oleh kubu J. Alatas. Bahkan kuasa hukum J justru menganggap jika kliennya itu tak perlu berkewajiban menuruti permintaan Kristi lantaran Kristilah yang menggugat cerai J. Lantas, akankah Kristi akan terus memperjuangkan tuntutannya tersebut hingga ke pengadilan tinggi? Atau justru ia akan pasrah dengan keadaan? Bahwa dalam hal ini, penggugat sebagai Ibu Kristi selaku penggugat melalui kuasa hukumnya, di situ kan ada tuntutan, bukan permohonan, tuntutan atas uang idah dan mut'ah. Yang dimana uang idah itu diminta 300 juta selama 3 bulan 10 hari. Terus kemudian mut'ah itu adalah hadiah yang diberikan oleh suami karena istri yang mengajukan. Tapi dalam hal ini majelis hakim sudah memberikan suatu putusan yang sangat sempurna karena permintaan cerai itu adalah istri. Jadi tidak ada satu kewajiban suami untuk memberikan uang idah dan mut'ah. Karena kalau ada uang idah itu apabila suami yang menceraikan talak. Ibu Kristi mengajukan gugatan cerai namanya. Terus kemudian hakim juga menolak atas permintaan Ibu Kristi yang disebut dengan namanya uang nafkah bulanan dalam provisinya. Nafkah bulanan itu diminta sejak gugatan itu diajukan, dia minta sebulan 60 juta. Kalau 60 juta, kalau startingnya dari Januari, berarti ada 6 bulan sampai sekarang kan, berarti tinggal dikalikan. Mut'ah dan idah tadi hakim belum mengabulkan. Oleh karena itu terhadap putusan ini kita akan komunikasi dengan klien apakah memungkinkan untuk kita melakukan upaya banding karena tuntutan terkait dengan permohonan mut'ah dan idah itu tidak dikabulkan hari ini. Tapi yang jelas prinsipnya bahwa permohonan cerai sudah dikabulkan. Artinya secara hukum memang sudah bercerai antara Kristi Jusung dengan mantan suaminya. Seperti apa kedekatan di antara Mischa Fortuna dan Aldi Taher? Benarkah jika ada rasa rindu jika mereka tidak bertemu satu dengan yang lainnya?